Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 10 Agustus 2020. Ya, setelah satu minggu libur ya. Minggu ada cukup banyak pekerjaan sehingga saya nggak bisa upload video-video analisa. Kita kembali lagi. Ya, semoga aja udah lebih reguler, lebih teratur kita uploadnya ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tips ataupun trik melakukan analisa teknikal hanya di channel Stock Technician. Seperti biasa, pertama kita akan lihat kita punya IHSG setelah seminggu ya. Kita lihat di sini seminggu. Jadi di sini ini tanggal 3 Agustus, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat di sini ya. Jadi memang ada 5 hari yang lalu kita lihat IHSG sempat turun dalam di hari Senin, dibayangi dengan isu keluarnya PDB ya, laporan PDB kalau nggak salah, produk domestik bruto. Jadi kita lihat bahwa pasar kayaknya panik, kemudian hari Senin terjun bebas, setelah itu hari Selasa, Rabu, Kamis naik seperti biasa, Jumat ya kembali merah. Biasa ya kalau hari Jumat hari profit taking sedunia. Nah, ini cukup besar hari Jumat tapi kelihatannya masih cukup bagus. Dan hari Senin ini kita kembali melihat IHSG hijau. Dengan posisi seperti ini kita bisa lebih yakin ya. Dengan posisi gini kita bisa cukup yakin, punya keyakinan yang lebih besar bahwa support sekarang ada di sekitar posisi 61,8% di Fibonacci saya, di sekitar 5030. Teman-teman tentu sudah lihat ya, kita punya Fibonacci ini sudah sejak lama, belum kita modifikasi sama sekali. Masih seperti ini aja. Dan saya, seperti yang sudah saya katakan dalam beberapa video sebelumnya, bahwa saya sudah lebih optimistis bahwa IHSG akan mencapai ke level 78,6% di sekitar 5.330-an. Ada beberapa orang yang mengatakan sudah lebih optimistis IHSG akan mencapai 5.500. Saya kira masih bisa diterima karena kita melihat memang saya punya area resisten di kotak hijau ini ada di sekitar 5.500-an. Itu didapat dari gap yang terjadi di awal Maret 2020. Saya kira memang banyak analis yang sudah memperkirakan IHSG udah akan bergerak naik. Tetapi dalam situasi seperti ini kita masih tetap berpandangan kemungkinan besar IHSG masih bergerak sideways. Jadi kita masih perlu cukup waspada ya. Kalau kita sudah dengarkan interview dengan Ryan Filbert, beliau mengatakan kalau IHSG mengalami penurunan sepanjang 2 tahun, artinya dari 2018 sampai dengan 2020, itu ada sekitar 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit, berarti kemungkinan besar IHSG akan kembali ke all time high-nya dalam waktu 2-3 kali lipat waktu yang dibutuhkan untuk mengalami penurunan. Berarti kita akan mengatakan ya sekitar 4 atau 6 tahun kemudian lah kita akan melihat IHSG mencapai all time high. Apakah data ini bisa dipercaya? Ya bagaimana ya, itu berdasarkan historical. Sebagai seorang teknikal, saya sangat-sangat percaya bahwa sejarah selalu akan berulang. Sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Dari situ saya memiliki keyakinan bahwa ya analisa data yang sudah terjadi dalam beberapa periode sebelumnya, saya kira itu akan kembali terulang pada kejadian tahun ini. Sebaiknya teman-teman udah mulai bersiap-siap melihat IHSG dalam fase bearish, kemudian udah mengalami sideways. Cuman ini sideways-nya kita belum tahu kan, kita curiganya ini sideways-nya adalah fase terjadinya reversal, atau bisa jadi ini sideways-nya untuk testing support lagi, akan turun lagi, membentuk satu pattern tertentu yang kita belum tahu apa. Ya kita hanya bisa berjaga-jaga, kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi. Kita nggak usah meramal, kita nggak usah mencoba menebak-nebak. Nah itu saya kira bukan ranah kita sebagai seorang teknikal. Kita hanya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan mempersiapkan diri untuk bergembira saat
kemungkinan yang terbaik itu datang. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Kawan yang berminat terhadap analisa teknikal atau mungkin ingin menjadi trader saham, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Saya bisa yakinkan bahwa channel ini akan selalu bergerak dengan analisa teknikal. Bukan hanya berbagi analisa gratisan ya, kita selalu juga punya buku-buku yang menarik sebagai referensi. Kalau teman-teman ingin mempelajari analisa teknikal, silahkan periksa link deskripsi yang ada di bawah. Siapa tahu aja tertarik dengan bukunya Pak Edianto Ong. Buku ini adalah salah satu buku mengenai teknikal yang cukup banyak direkomendasikan untuk pembaca di Indonesia. Jangan lupa Stock Technician akan mengadakan workshop online, jadi kita bukan ikut-ikutan sistem sekolah yang school from home, enggak ya, karena kita memang sudah lama melakukan workshop secara online, sehingga teman-teman dari seluruh Indonesia, asalkan masih punya internet, itu bisa mengakses kita punya workshop online. Silahkan periksa kita punya tab community, atau bisa membaca kita punya flyer yang ada kita posting di Instagram Stock Technician. Segera hubungi nomor yang tercantum di flyer untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir, saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal, di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan kembali menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Technician. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana, yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu, kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan, masing-masing 2 jam, ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener, sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Mari kita lihat saham ISAT. Kayaknya saham ISAT ini teman-teman bisa menduga sebagai inverse head and shoulder ya. Dari saya punya penampilan chart ini masih terlihat ada pattern inverse head and shoulder. Saya kira ini sudah pernah kita periksa ya, dan kayaknya sudah terkonfirmasi sebagai inverse head and shoulder. Sehingga di sini kita hanya perlu memantapkan kita punya analisa bahwa ini adalah inverse head and shoulder. Terlihat bahwa sedang terjadi support testing. Jadi di sini adalah neckline. Kebetulan ini sedang di testing sekaligus support testing. Kita bisa mengatakan oke, neckline-nya ini sebagai support sudah terkonfirmasi, karena dari sekitar area neckline ternyata ISAT sudah mantul kembali ke atas.
Kalau teman-teman yang sudah memiliki SAT, saya kira bisa lebih tenang karena ngambilnya di posisi yang bagus, di sekitar support, di sekitar neckline. Kita punya target masih cukup jelas, ada di atas ya. Ini di atas ini kita punya target, saya kira ada di sekitar angka 46%. Nah, ini adalah target keuntungan yang kita perkirakan akan dicapai oleh ISAT. Apakah ini akan tercapai? Ya, teman-teman boleh saja masih meragukan, tetapi kalau dengan melihat penampilan chart seperti ini, saya kira masalah sideways yang terjadi di antara kotak kuning dan kotak merah itu hanya sebagai apa ya? Sebagai bunga-bunganya aja, tapi targetnya untuk sampai ke kita punya resisten berikutnya di sekitar 3.240-an, saya kira itu akan tercapai. Berikutnya saya punya BRPT. Nah, teman-teman di sini boleh melihat BRPT lebih bagus ya, lebih dekat lagi kita lihat BRPT. Bagaimana kita melihat BRPT kayaknya sedang turun, ya sedang turun bahkan menembus kita punya area support kotak hijau. Kalau kita bisa katakan ya sekarang ini juga BRPT-nya lagi ada di support ya. Di sini ada support, kelihatan ya, teman-teman bisa lihat ya kita punya support cukup jelas. Nah, kita geser sedikit supaya lebih cantik ya. Nah, ini kelihatan di sini dia berbalik arah. Kebetulan dia kena di sini juga berbalik arah, kayaknya sedang tertahan di support dengan volume yang cenderung menurun. Nah, saya kira ini bagus untuk diamati. Saya kira ini bukan untuk nakut-nakutin ya, turunnya ini bukan nakut-nakutin, tapi saya kira ini adalah salah satu peluang untuk melakukan penambahan kalau udah punya muatan di BRPT, atau mungkin yang baru mau entry. Nah, saya kira ini juga cukup bagus. Tinggal teman-teman kontrol aja. Tinggal diperhatikan apabila ternyata BRPT bisa bertahan di atas area kotak hijau di sekitar 910. Ya, ini kan kita punya area kotak hijau 800 ya, 890 atau sampai 900 saya kira. Ya, itu cukup bagus. Saya kira itu bisa untuk dibeli. Sedangkan targetnya ini belum saya ubah ya. Ini masih adalah penampilan yang di chart sebelumnya. Saya cuma memindahkan area resisten yang terlalu tinggi untuk dijadikan sebagai support, sehingga teman-teman saat ini bisa menargetkan mencapai area 1155. Ada di area kotak merah ya. Ini sebagai resisten yang bisa dijadikan sebagai target pergerakan BRPT. Berikutnya kita akan lihat SMBR. Oke, SMBR sekarang sedang tertahan di support. Teman-teman bisa selalu melihat itu pergerakan harga itu naik turun, tetapi ya sedikit banyak yang kita sebut sebagai support dan resisten itu selalu bekerja dengan baik. Bagaimana harga bisa bertahan, ya walaupun lewat-lewat dikit, udahlah sama temen gue kasih-kasih aja lah, gak apa-apa lah, lewat 1-2 candle gitu, saya pikir bukan hal yang terlalu signifikan ya kalau di analisa teknikal. Artinya memang kita nggak bisa menentukan di mana support ataupun resisten yang sesungguhnya. Kita hanya bisa memperkirakan ya dia ada di sekitar sini, soal dia naik turun beberapa persen, itu bisa kita adjust sedikit. Tetapi kita bisa memperhatikan bahwa support dan resisten itu bukan suatu angka yang eksak, karena kita nggak akan pernah tahu. Yang bisa menentukan support ataupun resisten yang sebenarnya itu hanya pasar, dan hanya pada saat sudah kejadian. Kalau sebelum kejadian kita nggak pernah tahu dia akan mantul atau enggak. Nah, gitu kan, kita nggak pernah tahu. Biarlah pasar yang menentukan, kita hanya ikuti aja. Kalau misalnya dia bergerak naik, ya sudah kita ikuti. Kalau dia bergerak turun, ya sudah kita jualan. Begitu aja, jangan mencoba-coba untuk melakukan teknik-teknik untuk meramalkan masa depan. Saya kira itu nggak ada dalam sistem analisa teknikal ya. Demikian juga dengan SMBR, kita melihat pada saat bergerak turun ini, 3 candle ini kan bergerak turun, sampai candle terakhir ini masih warna merah. Teman-teman bisa melihat volumenya cenderung mengecil. Jadi saya bisa katakan ya kemungkinan support area kotak kuning ini cukup kuat untuk menahan
pergerakan SMBR sehingga tidak turun terlalu jauh. Ada yang berniat ikut? Ya silahkan. Targetnya itu masih ada di area kotak merah di atas ini ya. Ini kita punya target ada di sekitar 680-an sampai ya katakanlah 700 lah sebagai target pergerakan SMBR. Berikutnya saya punya TBIG. Nah, kayaknya TBIG ini aman-aman aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. TBIG kelihatannya cukup bagus, masih bergerak naik walaupun perlahan, nggak perlu terlalu tergesa-gesa. Teman-teman yang belum punya TBIG, saya kira ini saatnya untuk mulai membeli, karena kebetulan dia ada di sekitar support kotak kuning, ya kan? Sehingga saya selalu katakan, resikonya menjadi lebih kecil, karena kalau dia bergerak menembus support sebelum terlalu jauh, kita bisa segera cut loss. Resisten ada di area kotak merah di atas ini, teman-teman bisa melihat ya. Ini kita punya area resisten ada di angka 1370-an. Saya kira masih cukup bagus kalau teman-teman yang suka dapat keuntungan dalam jangka pendek. Ya saya pikir ini nggak terlalu jauh kan. Barang 1 atau 2 minggu menunggu dia udah capai resisten, ya alhamdulillah banget. Karena ini kan pergerakannya juga kelihatannya aman, santai gitu ya, nggak tergesa-gesa. Ya, saya pikir ini cukup bagus untuk dijadikan sarana mendapatkan keuntungan. Berikutnya saya punya JSMR. Wow, teman-teman yang mengikuti channel Stock Technician, yang sudah sejak lama mengikuti channel Stock Technician, tentu saja udah familiar dengan chart JSMR. Ya, ini berarti di sini kita katakan JSMR mencapai target ya di candle ini pada tanggal 3 Juli 2020. High-nya itu ada di angka 4.570. Ya, ini udah mencapai target. Kayaknya kita punya target double bottom sudah tercapai dan kelihatannya JSMR udah mulai bergerak turun. Apakah ini memang suatu pergerakan turun atau sekedar retracement? Nah, teman-teman di sini kita akan mengukur. Kita akan menggunakan Fibonacci. Saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat apakah ini sekedar retracement, jalan turun sementara, atau bisa jadi ini adalah satu reversal. Nah, dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita akan melakukan pengukuran seperti ini. Fibonacci-nya warna hitam ya, saya ganti dulu dengan warna kuning supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman melihat video tutorial mengenai follow the trend, teman-teman akan melihat bagaimana saya mengatakan kalau suatu saham bergerak melawan tren, artinya sedang terjadi retracement, dan retracement maksimumnya itu sampai ke area 38,2, kemudian harganya kembali bergerak naik di atas 0%, itu artinya teman-teman seharusnya bisa melakukan pembelian dengan keyakinan bahwa tren yang sedang terjadi itu masih sama kuat dengan tren sebelumnya. Yang berbahaya atau yang berisiko adalah bila ternyata JSMR ini tidak menembus Fibonacci 0%, malah bergerak turun sampai mencapai ke level 61,8 di sekitar 3.130-an ya. Nah, ini agak berisiko karena bisa terjadi ini adalah salah satu pertanda reversal. Oke? Jadi selama teman-teman melihat JSMR bergerak naik kemudian menembus 0%, itu tandanya beli. Beli aja. Kemungkinan cuannya jauh lebih besar. Sekarang kita akan lihat secara lebih detail bagaimana sih pergerakan JSMR dalam fase retracement ini. Ini adalah pergerakan turun. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat di bawah, perhatikan yang di bawah, di sekitar volumenya pada saat harga mulai bergerak turun, di sini volume makin kecil, kemudian di sini harga bergerak makin turun, ternyata volumenya malah bergerak makin besar. Dan teman-teman lihat di sini, dua candle pada saat yang hijau ini ada terjadi peningkatan volume, tetapi masih dalam range rata-rata, tidak terlalu heboh. Yang menarik adalah tiga candle merah ini.
Tiga candle merah ini kelihatannya volumenya cenderung mengecil. Dengan demikian teman-teman perlu memperhatikan GSMR. Di sini ada ini yang kita sebut sebagai hammer ya. Ini sebagai hammer, candlestick hammer ini biasanya adalah salah satu pertanda terjadinya reversal. Saya selalu mengatakan lower shadow yang panjang itu selalu melambangkan kekuatan pembeli. Nah, itulah yang terlihat pada candle hammer. Teman-teman bisa mengartikan sendiri, bisa menerjemahkan sendiri. Kalau ini adalah reversal, kemungkinan dia sudah bergerak naik lagi. Tinggal sekarang kita atur strategi untuk membelinya seperti apa. Mau beli saat ini, saat dia sedang ada di support, atau mau tunggu setelah terjadi konfirmasi, misalnya pada saat GSMR sudah naik menembus angka 4.600-an baru saya beli. Artinya GSMR udah ada di atas resisten kotak merah, atau bisa kita katakan GSMR breakout resistance. Baru kita ikutan. Itu bisa terjadi. Tinggal strategi teman-teman aja maunya seperti apa. Nah, ada yang nyaman membeli di dekat support, ada juga yang merasa nyaman untuk membeli saat terjadi breakout. Oke, sekarang kita lanjut dengan Elsa. Elsa mau kemana ini ya? Gitu kan pertanyaannya. Elsa mau sampai kemana ya? Kita lihat di sini kita punya hasil analisa beberapa waktu yang lalu. Ini Elsa sedang ada di area resisten kotak merah ya. Teman bisa selalu melihat, oke, dia sedang ada di area resisten dan dia masih bertahan, masih berkutat di seputar area resisten. Kelihatannya tidak ada perubahan dari perilaku pasar, semuanya masih terlihat normal. Ya, teman-teman bisa mengatakan, ya, kalau kita lihat dia sedang sideways seperti ini, kemungkinan untuk menembus resisten itu jadi lebih kecil gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa resistennya akan terpatahkan seperti itu. Kira-kira kalau melihat dari penampakan chartnya. Dari penampakan chart seperti ini, maka saya menganjurkan teman-teman yang belum punya Elsa, sebaiknya jangan dulu entry. Tunggu sampai benar-benar Elsa bisa melewati area resisten kotak merah. Misalnya teman-teman membelinya pada saat Elsa udah ada di angka 250, baru ikutan membeli, karena artinya udah cukup tinggi di atas kita punya area kotak merah, sehingga teman-teman bisa mengatakan, oke, area kotak merah itu sekarang menjadi suatu support gitu ya. Karena ditakutkan kalau kita masuk sekarang kita justru terjebak. Nah, pada saat Elsa ternyata tidak kuat menembus area resisten dan malah bergerak ke bawah untuk support testing. Kita kan lihat ini kan, ini bukan nakut-nakutin, soalnya di sini ini resisten kotak merah, di sini kena resisten dia turun, di sini kena resisten 2 kali testing. Nah, turun lagi di sini kali ketiga testing, dia nggak sanggup lagi, turun lebih dalam. Ini adalah kali keempat. Ini testing resisten. Kalau memang beneran dia kuat, mestinya dia akan breakout dari resisten dengan volume yang mengagumkan, misalnya seperti ini. Tapi kalau dia nggak kuat untuk nembus, teman-teman ya akan melihat dia akan bergerak turun, volumenya juga akan cenderung rata-rata seperti ini. Jadi saya lebih menganjurkan teman-teman untuk wait and see dalam kasus saham Elsa. Next kita punya Enough. Enough-nya naik terlalu cepat ya. Kayaknya ada beberapa hari yang lalu dia kena suspend deh. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 5. Di sini tanggal 6. Tanggal 7, tanggal 8 kok dia nggak ada ya? Tanggal 9 juga nggak ada. Ya, ada kena suspend ini. Candlenya hilang satu. Ini hilang satu candlenya. Sehingga kita nggak bisa lihat, nggak ada di chart. Nah, tapi kita tahu lah ya, sama-sama tahu bahwa Enough sempat kena suspend. Cuman saya nggak tahu tanggal berapa tepatnya. Ya, teman-teman lihat aja sendiri. Mungkin hari Jumat kali ya. Hari Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 7 kali ya, hari Jumat. Dia nggak ada di sini, di chartnya nggak kelihatan dia punya candle, berarti dia kena suspend. Kelihatannya Enough masih cukup kuat bergerak naik. Saya nggak tahu ada sentimen apa, tetapi selama dia masih bergerak naik seperti ini ya, kenapa mesti ragu? Ikut aja, nggak ada masalah. Cuman kalau memang mengalami ketakutan, ya sudah, pasang aja stop loss-nya yang bagus, supaya nggak sampai terjebak di pucuk, iya kan? Nah, seperti ini ya.
kita gambar support dan resistennya. Untuk resisten kayaknya kita perlu melihat lebih ke kiri lagi. Di sini ada area resisten, kelihatan ya, yang ini saya ambil. Kita coba tarik ke kiri dan ke kanan. Nah, kita akan mendapatkan area resisten. Kayaknya Enough udah memasuki area resisten, terlalu dekat. Menurut saya ini Enough cukup bagus. Resistennya saya pindah aja ke atas. Ke atas ini kayaknya masih cukup bagus untuk Enough. Secara teknikal kita melihat indikatornya semuanya mengatakan beli. Momentumnya ini sedang ada di atas angka 100, tapi teman-teman nggak boleh pakai ini ya. Meskipun dia sedang ada di atas angka 100, teman-teman nggak boleh pakai. Kenapa? Karena dia sedang trending. Teman-teman boleh pakai indikator momentum seperti CCI ini, CCI 20 saya, kalau dia sedang sideways seperti ini. Coba lihat, kalau dia sideways seperti ini, pada saat dia menembus angka 100, di sini dia mengalami kenaikan. Ini ya, di sini. Ini kan di sini. Nih, ini. Lihat CCI-nya ya. Perhatikan saya punya CCI di bawah. Di sini dia naik di atas 100. Kemudian dia turun lagi. Di sini dia naik di atas 100 dengan satu pergerakan yang sangat bagus. Lalu dia tiba-tiba udah naik lebih tinggi. Jadi teman-teman selalu bisa menggunakan indikator teknikal asal disesuaikan dengan kondisi chart. Jangan pakai indikator secara membabi buta. Waduh, kalau lagi trending seperti ini terus teman-teman pakai CCI, ya bukannya nggak boleh ya, boleh aja, cuman kita katakan kalau dia sedang trending, CCI lebih besar peluangnya untuk memberikan false sinyal. Jadi lebih baik kita hindari dulu. Kita gunakan yang lebih bagus, lebih cocok dalam situasi trending, misalnya indikator MACD. Sehingga kita lihat, oke, dia memang bergerak naik, MACD-nya golden cross, dan ada jauh di atas 0. Dengan seperti ini, artinya kita mengatakan, ya, tren naiknya sedang kuat. Nggak apa-apa kita ikuti. Apakah ini mulai mengerikan? Kalau saya katakan sih, dari penampakan chartnya ini agak mengerikan ya, karena dalam 3 candle terakhir ini terjadi penurunan volume transaksi, walaupun candlenya hijau-hijau-hijau, cuman ada terjadi penurunan transaksi, sehingga saya perlu menghimbau teman-teman untuk sebaiknya melakukan buy on breakout pada saat Enough sudah menembus area resisten kotak merah. Ini ada di angka berapa nih kotak merahnya? Ada di sekitar angka 4030. Saya kira itu adalah saat yang tepat untuk membeli Enough pada saat terjadi breakout resisten. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa terbantu ya. Setelah cukup lama liburan, tidak sempat upload video. Nah, sekarang kita mulai lebih rutin lagi. Teman-teman yang ingin mempelajari analisa teknikal lebih lanjut, kita punya workshop yang akan membahas berbagai aspek dari teknikal, sehingga teman-teman bisa lebih memahami apa yang terjadi di pasar dengan melihat chart. Silakan hubungi nomor yang tertera pada flyer untuk mendapatkan informasi mengenai workshop Stock Technician. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda terpaksa untuk beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.